Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Julianto. Saya Universitas Mercu Buana Warung Buncit, Teknik Informatika semester 6. Lalu di sini saya akan membahas tentang TB atau tugas besar 2.2 Pendidikan Anti Korupsi dan Kode Etik UMB yang berjudulkan Analisis Korupsi dari Sudut Pandang Hukum dan Undang-Undang. Lalu yang pertama ada pendahuluan. Definisi. Korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik atau jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Lalu relevansi analisis hukum. Analisis hukum korupsi memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana hukum dapat digunakan untuk mencegah, menangani, dan mengatasi kasus-kasus korupsi. Ada tipe-tipe korupsi, ada 3, yaitu yang pertama korupsi administratif, terjadi di dalam struktur administratif pemerintah. Contohnya, penyalahgunaan wewenang dalam proses pengadaan barang atau jasa. Lalu yang kedua ada korupsi politik, terkait dengan pengaruh politik dan pemilihan umum. Contohnya yaitu penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik pribadi atau partai. Lalu yang terakhir, yang ketiga, ada korupsi sosial, terjadi dalam interaksi sosial sehari-hari. Contohnya, praktek suap dalam sistem pendidikan atau kesehatan. Kerangka hukum. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999. Merupakan landasan hukum utama yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Menetapkan tindakan-tindakan hukum yang diperlukan untuk pencegahan, penindakan, dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Merupakan undang-undang yang mendasari pembentukan lembaga dan sistem penegakan hukum korupsi di Indonesia. Mengatur tindak pidana korupsi, prosedur penuntutan, serta hukuman bagi pelaku korupsi. Lalu yang terakhir ada peraturan pemerintah atau peraturan presiden terkait. Mendukung implementasi UU anti korupsi dan memberikan landasan hukum lebih lanjut untuk upaya pemberantasan korupsi di berbagai sektor. Analisis hukum korupsi. Ada tinjauan hukum terhadap kasus korupsi, penyelidikan dan analisis mendalam terhadap kasus-kasus korupsi yang telah terjadi, evaluasi terhadap aspek hukum yang terlibat dalam kasus korupsi, termasuk proses investigasi, penuntutan, dan penegakan hukum. Lalu yang kedua ada peran hukum dalam pencegahan korupsi, menyelidiki efektivitas peraturan dan mekanisme hukum yang ada dalam mencegah terjadinya korupsi. Lalu yang terakhir ada proses hukum dalam penanganan kasus korupsi, mendetailkan tahapan-tahapan penegakan hukum, mulai dari pengawasan, penyelidikan, penuntutan, hingga putusan akhir. Penegakan hukum membahas peran lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengawasi potensi kasus korupsi. Lalu menyajikan tahapan dan prosedur dalam melakukan investigasi terhadap kasus korupsi, termasuk pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, dan penyelidikan mendalam. Lalu yang terakhir adalah membahas proses hukum yang terlibat dalam penuntutan terhadap pelaku korupsi, termasuk penyusunan dakwaan, persidangan, dan pembuktian di pengadilan. Kesimpulan, dalam menutup presentasi ini, kami menyimpulkan bahwa korupsi adalah ancaman serius bagi masyarakat dan pembangunan. Dengan memperhatikan analisis hukum dan kerangka undang-undang yang ada, kita memahami bahwa penegakan hukum yang efektif, termasuk pengawasan yang ketat, investigasi yang teliti, dan penuntutan yang tegas adalah kunci utama dalam pemberantasan korupsi. Melalui langkah-langkah ini, bersama dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas, kita dapat memperkuat perlawanan terhadap korupsi dan membangun masyarakat yang lebih bersih, adil, dan berintegritas. Terima kasih mungkin itu saja dari saya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.